Wilujeng Dalu. Selamat malam. Napa nggih? Mungkin dalam waktu dekat, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan lah perkiraan saya. Saya akan meluncurkan tembang sakral. Namanya Kidung Ruat Kalamantra. Kalau kidung, saya rasa teman-teman saya di Facebook pasti sudah tahu semua lah apa itu kidung gitu kan. Berasal dari kata hangidung, yang secara gampangnya, secara sederhananya artinya itu mengagungkan Tuhan yang Maha Esa gitu. Semacam kidung itu semacam pemujaan kepada sang pencipta semesta, Sang Hyang Nata gitu. Sang Murbengrat. Nah, gitu. Jadi kidung itu kan lantunan-lantunan yang berkaitan dengan pemujaan, pengagungan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kalau leluhur kita zaman dahulu namanya Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Gusti Kang Murbengrat, Sang Hyang Nata Jagat, Sang Penguasa Bumiwa. Nah, gitu kidung. Jadi kidung itu berkaitan dengan antara seorang kaula dengan sang pencipta gitu. Itu kidung. Saya rasa teman-teman di Facebook tahu semua lah penjabaran tentang kidung itu sendiri bagaimana. Saya rasa teman-teman di Facebook pasti tahu. Setelah ziarah ke makam Sunan Kalijogo, waktu itu bersama para santri gerbang, kemudian ziarah ke makam Putri Ratu Kalinyamat di Jepara. Ya. Jadi sewaktu saya ziarah ke makam Sunan Kalijogo itu ada dorongan yang sangat kuat di hati saya untuk kembali membawakan kidung sakral. Tetapi saya masih mengalami sebuah keraguan. Apakah saya kemudian mampu untuk membawakan kidung sebagaimana kidung Wahyu Kolosebo sebelumnya gitu. Kemudian saya ziarah lagi ke makamnya Ratu Kalinyamat di Jepara. Putrinya Sultan Trenggono, kakaknya daripada Sunan Prawoto. Jadi ketika saya ziarah ke sana, malam sebelum ziarah saya merenung. Sebelum ziarah saya merenung. Jadi pagi siang itu kan ziarah ya, malam. Jadi Sabtu malam minggunya saya sudah ada di Jepara. Gitu. Saya berpikir ketika saya dulu ziarah ke makam Sunan Kalijogo itu ada dorongan yang sangat kuat sehingga saya harus ngidung lagi. Nah, malam itu dorongan itu muncul lagi. Bahwa di dalam naluri saya seperti ada dorongan yang sangat kuat bahwa saya harus ngidung lagi gitu. Seperti itu ceritanya. Kemudian setelah ziarah di makam Ratu Kalinyamat, dalam perjalanan pulang semakin kuat dorongan untuk saya ngidung lagi. Sehingga sesampainya di rumah saya istikharah. Saya meminta petunjuk tentunya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Hyang Nata Jagat, kepada Gusti Kang Murbengrat, apakah saya ngidung itu karena saya ingin popularitas? Karena saya ingin eksis lagi? Atau jangan-jangan saya ini mau apa ya? Mau menunjukkan tentang eksistensi saya gitu atau gimana gitu loh. Jadi tidak, ternyata setelah istikharah itu bukan itu yang saya dapatkan, bahwa saya ngidung adalah kembali sebagai upaya untuk meluhurkan keagungan peradaban Nusantara, memperkenalkan keindahan, pesona, sastra Jawa gitu. Sehingga muncul jiwa kenusantaraan, sehingga kemudian saya mengambil keputusan malam itu juga saya akan membawakan kidung. Kemudian tulisan-tulisan saya kan banyak. Tulisan-tulisan saya itu memiliki satu kebiasaan yang mungkin berbeda dengan orang lainnya. Saya itu sering sekali membuat sastra Jawa saya tulis gitu.
Kemudian saya buka lembaran satu persatu sastra Jawa saya. Kemudian saya pilih kata-katanya, itu saya susun rapi. Kemudian saya panggil teman-teman dari band 45 ya. Band 45 Sukoharjo saya panggil satu persatu, saya ajak diskusi. Dan akhirnya dari teman-teman band 45 ini mendukung. Kemudian saya semakin yakin lagi bahwa saya akan membawakan kidung. Kemudian saya mencari intonasinya. Kemudian di aransemen musiknya secara perlahan-lahan, step by step, one by one, perlahan-lahan, sehingga kemudian terbentuklah tembang. Jadi sudah ada aransemen musiknya sudah muncul, intonasinya sudah muncul. Berjalannya waktu, kemudian itu saya belum mau memunculkan judulnya, belum. Bahkan teman yang saya ajak untuk berkarya ini tidak tahu judulnya karena belum saya munculkan. Berjalannya waktu, kemudian barulah saya munculkan judul daripada kidung yang akan saya bawakan. Yaitu judulnya Kidung Ruwat Kala Mantra. Sebagaimana yang saya tulis beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, tentang mantra. Man itu, ini bahasa Sanskerta ya. Mantra itu bahasa Sanskerta. Jadi mantra, man itu adalah pikiran, tra itu adalah merdeka. Jadi mantra itu pikiran yang merdeka. Dia lepas dari elemen-elemen keduniaan. Pikirannya sudah dari elemen-elemen keduniaan sudah kosong ini, kemudian dikosong ya, suwung, dalam kondisi suwung. Dia hanya berpikir tentang apa? Menghadapkan jiwanya, hatinya kepada Sang Hyang Nata. Nah, itu kemarin saya sedikit kecil. Nanti kalau panjenengan mau mendalami tentang apa itu mantra bisa baca ya tulisan saya tentang mantra gitu. Kala mantra berarti kan waktu pikiran merdeka. Jadi kemudian saya mengambil judul itu, ya selama ini kan teman-teman kita itu kalau dengar mantra itu sudah alergi gitu loh. Mantra itu kalau orang tidak tahu bahasa pasti larinya ke klenik, ke hal-hal yang negatif gitu loh. Mantra itu kan salah satu warisan bahasa dari leluhur kita. Jadi orang yang nggak paham itu pasti asumsi dia tentang mantra pasti negatif gitu loh. Padahal mantra itu adalah pengosongan pikiran, sebuah usaha untuk mengosongkan pikiran. Ketika pikiran suwung dia menghadap kepada Sang Hyang Nata. Itu. Ya, tujuannya apa? Membaca mantra tidak ada lain, ta'alluq billah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ya, ilmu hakikat itu namanya ta'alluq billah. Menyadarkan sepenuhnya kepada Sang Hyang Nata jagat. Bersandar. Itu jadi pemahaman mantra itu seperti itu. Agar orang-orang saudara kita itu tidak lagi memiliki perspektif yang negatif terhadap kata mantra gitu loh. Jadi mantra itu ya berdoa gitu. Mengheningkan cipta itu mantra, itu bagian daripada mantra. Mantranya orang-orang leluhur kita zaman dahulu. Gitu, mengosongkan pikiran gitu. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan diam gitu kan. Mantra itu seperti itu posisinya. Jadi saya mengambil judul Kidung Ruwat Kala Mantra. Ya, memang bangsa kita harus diruwat, gitu lah maksud saya. Ruwat ini adalah proses pembersihan dari unsur-unsur negatif. Jadi meruat, membersihkan energi-energi negatif yang ada dalam diri kita, yang ada di bumi kita, yang ada di semesta Nusantara ini, gitu loh. Dengan apa? Dengan mantra, mengosongkan pikiran, hanya menghadap kepadanya. Mantra itu sama seperti istighosah, ya, istighosah itu mantra. Kalau orang zaman dulu kan belum kenal istighosah, maka mantra gitu. Jadi saya mengambil judul Kidung Kala Mantra. Ini apa ya? Saya berharap menumbuhkan sebuah energi kenusantaraan dan merubah paradigma negatif saudara-saudara kita yang alergi kepada kenusantaraan. Gitu lah. Jadi bagaimana saya berusaha sebisa mungkin agar orang-orang
yang lahir di Nusantara mencintai kembali kearifan seni dan budaya Nusantara. Mencintai kembali lokalitas. Gitu. Mencintai kembali nuansa-nuansa yang pernah dihadirkan leluhur. Sehingga leluhur kita pada zaman dahulu berhasil memayu hayuning bawana. Gitu. Itu maksud saya. Jadi Kidung Ruwat Kalamantra ini menurut saya pribadi, kalau bicara tentang arti, ya, bicara tentang makna, memang bagi saya pribadi ya, mungkin karena ini karya saya ya memang bagus. Jadi bahasanya, dan maaf, di dalam Kidung Ruwat Kalamantra yang akan saya bawakan nantinya, bahasanya lebih tua dari bahasa Kidung Wahyu Kalaseba. Bahasanya lebih tua daripada Kidung Wahyu Kalaseba. Genre bahasanya Sangsekerta Jawa kuno. Jadi lirik-lirik tembang Kidung Ruwat Kalamantra nanti, genre bahasanya itu bahasa Sangsekerta tapi ala Jawa kuno ada. Jadi bahasa-bahasa yang sangat asing sekali. Sangat-sangat asing. Jadi bahasa-bahasa yang saya rasa tidak lazim dipergunakan pada masa ini. Gitu. Jadi Kidung Ruwat Kalamantra, genre bahasanya, keblat bahasanya lebih tua daripada Kidung Wahyu Kalaseba. Dan ini menurut saya menarik. Gitu. Di dalamnya akan banyak bahasa-bahasa yang mengejutkan. Bahasa-bahasa yang sangat asing bagi orang Jawa. Padahal itu bahasa Jawa kuno. Ya. Ini bahasanya orang Jawa, tapi orang Jawa sekarang tidak kenal. Gitu. Di dalam lirik-lirik Kidung Ruwat Kalamantra memang sengaja saya angkat bahasa Jawa kuno. Berbasiskan Sangsekerta, tapi Jawa kuno ya. Ada bahasa Sangsekerta itu sudah mengalami sebuah banyak perubahan ya. Itu nanti akan saya bawakan. Dan itu kalau nggak ditranslate mungkin akan jarang orang yang tahu artinya dan maknanya. Gitu. Ya lucu ya. Lahir neng Jawa, urip neng Jawa, tapi gak ngerti bahasa Jawa. Nah, ini kan aneh. Justru di saat itulah saya mengangkat kembali. Bagaimana orang Jawa tahu bahasanya, bagaimana orang Jawa mengenal peradabannya lewat Kidung Ruwat Kalamantra. Kembali lagi saya katakan bahwa Kidung Ruwat Kalamantra lebih tua bahasanya daripada Kidung Wahyu Kalaseba. Ya. Kidung Ruwat Kalamantra bahasanya lebih tua daripada Kidung Wahyu Kalaseba. Sengaja saya unggah, saya angkat, saya perkenalkan sebagai salah satu usaha saya mengajak saudara-saudara saya Trah Jawa agar kembali kepada kenusantaraannya, kembali mencintai warisan peradaban leluhurnya, tidak lagi alergi, tidak lagi memiliki perspektif negatif terhadap bangsa Jawa, bangsa Nusantara. Sesungguhnya Jawa Nusantara ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah kekurangan energi. Hanya saja kita kurang saling bersinergi. Kebetulan saya pakai ikat kebanggaan saya. Ini ikat Kidung Wahyu Kalaseba. Bersyukur yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikat Kidung Wahyu Kalaseba terjual sangat banyak sekali. Kidung Ruwat Kalamantra. Ketika nanti saya hadirkan, semoga sejarahnya tidak dibelokkan lagi. Semoga sejarah Kidung Kalamantra nasibnya tidak seperti Kidung Wahyu Kalaseba yang telah dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Semoga ini adalah bagian dari diri kita sebagai Trah Jawa kembali nguri-nguri budaya Jawi. Ngaten nggih? Setia rencang-rencang, tetap semangat. Sebagaimana yang sering saya tulis, tetaplah menyala walau terangmu tidak seberapa.
Kita harus bersinergi, kita harus menggelorakan semangat kenusantaraan. Jangan ikut perpecahan, jangan berdebat yang tidak jelas. Lebih baik tegak lurus berdaulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang buntung. NKRI harga mati. Bersama saya Sri Narendra Kalaseba. Tunggu karya saya nanti ya. Kidung Ruwat Kalamantra. Semoga segera liris.